NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, Buku Kita, dengan host Andri dan Dipi, untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada. Podcast ini disponsori oleh toko buku Periplus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46, lantai 2 Setiabudi Supermarket, dan di Bandara Husein Sastranegara di jalur domestik maupun internasional. Buku Kita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku, baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia, tapi utamanya buku-buku English version. Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku. Melalui podcast ini, teman buku kita nggak hanya dapetin informasi buku, tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita. Sekali waktu, kita juga punya program solo review, guest star, dan ngobrol santai event buku. Terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email buku kita di bukita.podcast@gmail.com. Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Buku Kita di @bukita.podcast. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami Buku Kita dengan host Dipi di sini mewakili Buku Kita untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada. Untuk yang baru gabung, saya infokan ulang ya, Buku Kita is a professional book nerds podcast dan per November 2020 ini kami tidak hanya disponsori oleh Periplus Bandung, tapi juga telah bergandengan mesra dengan NBS Radio sebagai media partner di acara ulas buku yaitu NBS Book Review. NBS Book Review bisa Sobat NBS dan teman buku kita simak di Jumat pertama di tiap awal bulan. Acara ini streaming di nbsradio.id atau bisa diunduh aplikasinya di Play Store. Jangan khawatir dengan kuota karena ini aplikasi yang sangat ringan. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram buku kita di @bukita.podcast dan akun NBS Radio di @nbswara. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. Teman buku kita dan Sobat NBS dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bahas sebuah buku yang genre-nya alon-alon asal kelakon. Ada misterinya dan ada permainan alurnya. Cakep banget. Novel ini mendapatkan banyak sekali prestasi dan pengakuan. Saya sebutkan ya detailnya. Yang pertama, number 1 New York Times bestseller, an instant New York Times bestseller, a 2018 Indie Next Pick, a January 2018 Library Reads Top 10 Picks, one of Wall Street Journal's 6 books to read this winter, Real Simple's Best Books of 2018, Glamour Magazine's
all the books we can't wait to read in 2018. Dan masih banyak lagi. Banyak banget ya. Jadi dari sisi kualitas, novel ini memang sudah gak diragukan lagi. Teman Bu Kita dan Sobat NBS, barangkali ada yang menyimak di NBS Book Review di NBS Radio beberapa waktu lalu. Saya pernah mengangkat buku ini, karya duet penulis Greg Hendricks dan Sarah Pekkanen bersama penyiar Winda Aliana. Judulnya An Animal's Girl. Nah, buku yang sedang kita bahas kali ini juga ditulis oleh duet penulis yang sama. Kalau dari sisi tahun terbit, sebenarnya buku yang saat ini dibahas ya, The Wife Between Us, itu rilis lebih dulu dari An Animal's Girl. Tapi berkat novel The Wife Between Us ini, justru nama Greg Hendricks dan Sarah Pekkanen ini menjadi sangat populer. Siapakah Greg Hendricks dan Sarah Pekkanen? Penasaran ya? Ini penulis duet wanita yang luar biasa. Greg Hendricks menghabiskan 2 dekadenya sebagai editor. Sebelum masa jabatannya dalam penerbitan buku, dia bekerja juga di sebuah majalah ya, namanya Allure Magazine, dan mendapatkan gelar Magister Jurnalistik dari Columbia University. Tulisannya sudah diterbitkan di The New York Times dan Publisher Weekly. Greg Hendricks ini tinggal di Manhattan bersama suaminya ya. Dan An Animal's Girl adalah novel keduanya bersama Sarah Pekkanen. Sementara itu, Sarah Pekkanen ini adalah penulis laris internasional dan USA Today untuk beberapa novelnya, termasuk yang judulnya Skipping a Beat. Nah, ia dulu seorang jurnalis investigasi dan penulis fitur. Karyanya juga diterbitkan ya, di berbagai media populer ya, antaranya di The Washington Post, USA Today, dan masih banyak lagi. Dia adalah ibu dari 3 putra dan tinggal di luar Washington DC. Buku pertamanya judulnya Miscellaneous Tales and Poems dan ditulis pada usia 10 tahun. The Wife Between Us adalah buku debut mereka yang segera jadi New York Times bestseller. Luar biasa banget ya. Baru juga ngeluarin novel tapi langsung dapat pencapaian yang sebegitu besar. Novel ini bahkan terpilih loh untuk diadaptasi ke dalam film oleh Amblin Entertainment. Sementara novel kedua mereka yang An Animal's Girl itu sedang dalam proses produksi juga sebagai serial televisi oleh E1. Ngomong-ngomong, sudah ada yang kenal saya belum nih? Buat yang baru pertama kali nyimak, perkenalkan ya, nama saya Dipi. Instagram saya ada beberapa. Ada @dpdivofficial, ada @dpdiv_talks, dan @dpdiv_snackbook. Saya pecinta buku dari kecil. Profesi saya ada di bidang edukasi. Saya seorang edukator. Saat ini, saya menjadi pengulas buku-buku Periplus Bandung, an official book reviewer. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang saya dan buku-buku yang saya review, ini bisa berkunjung ke personal blog saya di dpdiv.com. Episode kali ini Kak Andri belum bisa gabung ya, satu frame. Tapi jangan khawatir buat teman Bu Kita yang kangen dengan suara Kak Andri yang renyah. Nanti dalam waktu dekat deh akan ada episode Bu Kita yang dibawakan oleh Kak Andri. Jadi tetap bersama kami di channel Bu Kita ini. You are now tuned in to this week's episode of our podcast. Teman Bu Kita dan Sobat NBS, pernikahan adalah salah satu episode istimewa dalam kehidupan. Setuju ya? Tapi justru karena ini istimewa, maka bisa dibayangkan kalau episode ini gak berjalan semulus yang kita harapkan. Efeknya tentu akan sangat berat buat kita. Dan pada kenyataannya, memang akan selalu ada masalah yang datang selama masa pernikahan. Dilansir dari situs konsultasi pernikahan populer Boldsky.com, ada 5 masalah yang katanya paling sering terjadi dalam pernikahan. Apakah itu? Yang pertama adalah sulit berkomunikasi dengan pasangan. Komunikasinya nggak jalan. Yang kedua, ada ketiadaan rasa percaya antar pasangan. Nggak percaya satu sama lain.
Ketiga, ketidakcocokan. Jadi kalau ada yang beralasan untuk berpisah karena tidak cocok, itu bukan asal ya sebenarnya. Faktor ini ternyata menempati 5 masalah utama dalam rumah tangga. Masalah keempat adalah keintiman yang tidak memadai, dan yang terakhir adalah masalah waktu, di mana pasangan gak memberikan waktu yang cukup untuk membangun dan menjaga kebersamaan mereka. Cukup banyak ya rupanya masalah yang menghadang dalam pernikahan. Tapi kita gak perlu terlalu khawatir juga, tinggal fokus pada solusi. Dan di dalam novel yang akan kita bahas kali ini, konflik cinta dan rumah tangga akan terasa sangat kental. Dari novel ini kita juga bisa merefleksikan beberapa pesan yang penting seputar pernikahan. Yuk tetap di sini, di Bukita dan NBS Book Review bersama saya Dipi. Sekarang saya bacakan dulu info buku yang kita obrolin hari ini. Judulnya The Wife Between Us, penulisnya Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen. Jenis bukunya genre, ini psychological suspense, diterbitkan oleh Pan Macmillan, diterbitkan tahun 2018 bulan Oktober ya. Jumlah halamannya 384 halaman, lumayan. Dimensi buku 19,2 inci, 12,9 inci, dan 2,2 inci. Ini sentimeter ya, bukan inci, saya salah. 19,2 cm, 12,9 cm, 2,2 cm. Jadi ukurannya seukuran novel biasa sih. Harganya 198.000. Buku ini bisa didapatkan di toko buku Periplus Setiabudi. Bisa dengan mengontak Instagram mereka di @periplus_setiabudi dengan harga yang tadi ya, 198.000 untuk edisi paperback. Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi rajinin deh cek-cek harga di Instagramnya Periplus Bandung di @periplus_setiabudi atau laman online mereka di periplus.com. Mungkin teman buku kita dan Sobat NBS sudah nggak sabar ingin tahu cerita novel ini seperti apa. Jadi mari kita langsung simak sedikit sinopsisnya. Selama berhari-hari, ia membuntuti dan menguntit wanita yang merebut suami darinya. Dia cantik, ceria, dan tampak menikmati hidup. Sedangkan hidupnya sendiri hancur sejak berpisah dengan mantan suaminya. Ia mabuk untuk melupakan derita hati. Kadang cara ini berhasil mengusir sakit hati, tapi begitu tersadar, realita kembali datang dan menyakiti. Berita rencana pernikahan Richard dengan wanita itu memaksanya untuk mengambil tindakan. Apapun risikonya, wanita itu tidak akan pernah menikahi mantan suaminya. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur cerita, saya mau ceritakan sedikit tentang fisik bukunya ya. Jadi novel ini punya beberapa variasi desain sampul. Novel yang saya baca, covernya ada kayak siluet seorang wanita yang saya duga adalah tokoh utamanya. By the way, desainnya mirip buku kedua duet penulis ini ya, yang judulnya An Animus itu. Sekarang beberapa buku dari penulis yang sama dicetak ulang dengan cover yang senada. Saya ingat bukunya Ishiguro itu juga ada yang seperti ini. Padahal bukan buku seri, tapi didesain mirip-mirip satu sama lain. Kita masuk ke unsur-unsur cerita tentang tokoh ya. Jadi ada tokoh dalam novel ini namanya Nelly, guru sekolah yang cantik, ceria, yang kemudian sayangnya nanti kehilangan jati diri demi cintanya. Lalu ada Vanessa, mantan istri Richard yang hancur hidupnya setelah mereka bercerai. Ada Bibi Charlotte, Bibi Vanessa yang baik hati. Hingga tua, ia tetap menemani Vanessa dan berusaha menjadi ibu baginya. Lalu ada Richard Thompson, Samantha, sahabat Nelly,
Maureen Thompson ini kakak Richard yang punya obsesi yang bisa dibilang gak wajar ya kalau menurut saya. Ada Emma yang punya misteri latar belakang keluarga yang membuatnya punya dendam besar dalam kehidupan. Ada Maggie, gadis yang hilang ketika dalam pengawasan Vanessa. Dan Daniel, dosen yang menghamili Vanessa. Tokoh utamanya adalah mantan istri yang hidupnya hancur setelah bercerai. Sementara sang suami, si mantan, malah makin sukses dan punya kehidupan dengan pasangan yang baru. Ini nggak akan menyenangkan ya buat pembaca yang nggak suka tokoh utama berkarakter lemah dan kacau dalam hidupnya. Kacau itu ya mabuk, linglung, depresi, nggak pede, bangkrut ya hal seperti itu. Meski pada akhirnya si tokoh utama nanti tenang saja sih menguat karakternya. Jadi ini dinamis ya, karakter yang dinamis. Tapi porsi perannya ketika si tokoh ini dalam kondisi frustasi itu cukup banyak. Yang mana mungkin akan membuat pembaca merasa ikutan frustasi juga. Deskripsi tokohnya sendiri menurut saya cukup detail. Buat saya pribadi, alur suspense-nya sebenarnya tidak terlalu pelan. Saya suka narasi dan dialognya yang mengalir. Emosinya juga tergarap dengan baik. Misterinya bikin penasaran. Sebagian mungkin gara-gara saya kemakan burp-nya juga ya. Jadi kayak sinopsisnya gitu. Itu sangat menjanjikan. Sudut pandang cerita yang disampaikan dari orang pertama ini bisa membuat saya tenggelam dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Ada rasa sakit hati, iri, bahkan kegilaan Vanessa seolah menjadi pengalaman pribadi gara-gara hal ini. Selain sudut pandang pertama, cerita juga disampaikan dari sudut pandang orang ketiga. Nah, permainan alur waktunya ini asik, melompat maju dan mundur tanpa kita sadari. Plot twist adalah bagian yang paling saya tunggu dari novel ini. Saya akui layer pertama permainan alurnya ini menipu saya. Pasalnya waktu kejadian memang samar-samar ya, dan mulus gitu sehingga saya nggak curiga. Tapi layer kedua bisa saya tebak lantaran rada klise. Dan selagi saya berpuas diri dengan tebakan layer kedua, ternyata ada layer ketiga. Jadi demikianlah novel The Wife Between Us ini rupanya. Plotnya tuh multiple layers dan asik buat diselami. Sambil nebak-nebak misterinya, kita masuk ke dalam konflik yang kian mencekam. Untuk ending, happy ya dan tertutup. Ada kejutan pula menanti kita di sana, di bagian endingnya, yang menurut saya pas untuk jadi penghujung cerita, sehingga meninggalkan kesan yang kuat di ingatan saya. Latar suasana dan lokasi terdeskripsi dengan baik. Yang berkesan buat saya salah satunya ini rumah yang dibelikan Richard untuk Nelly yang begitu mewah, tapi juga kesannya sangat dingin. Beberapa pembaca nggak terlalu menyukai psychological suspense karena alurnya yang slow ya, alon-alon tapi kelakon. Dan saya pun ada kalanya greget sih jika menemukan novel yang slow burn seperti itu. Tapi The Wife Between Us itu pengecualian. Saya sudah dengar reputasi buku ini sebelumnya, bukan cuma dari situs pembaca seperti Amazon, tapi dari teman pengulas buku yang saya kenal secara personal. Makanya nih, The Wife Between Us saya masukkan dalam daftar buku review by request periode Agustus lalu di 2020 ini ya, bersama Periplus Bandung, dan ternyata keluar sebagai pemenang. Banyak yang pengen buku ini diulas. Sekali lagi, saya ceritakan kalau novel duet Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen ini bukan cuma buku ini. Ada juga yang An Animous Girl itu, yang sudah saya baca dan ulas lebih dulu, bahkan saya angkat ke segmen ulasan buku NBS Book Review bersama penyiar Winda Aliana di NBS Radio. The Wife Between Us konon katanya lebih memikat, dan memang benar demikian adanya menurut saya setelah selesai baca buku ini. Novel The Wife Between Us ini, teman buku kita dan sobat NBS, ini berkisah tentang drama rumah tangga di mana seorang mantan istri susah move on dari perceraian, hingga akhirnya menguntit calon istri baru mantan suaminya yang cantik dan sempurna. Hidupnya jadi kacau setelah bercerai, hancur berantakan. Sebaliknya, mantan suaminya makin kaya dan populer. Nah, ini dia nih soal blurbnya menjanjikan tadi nih. Janji novel ini adalah plot twistnya yang tak terduga. Blurbnya di bagian belakang buku itu menonjolkan hal itu.
Saya ulangi lagi ya. Ini kalau baca bagian belakangnya tuh dramatis banget ya. You will be wrong katanya gitu. Kalian akan salah menebak gitu alurnya. Jadi kebayang, penasaran banget gara-gara itu. Ada cukup banyak narasi di novel ini yang memasukkan hal-hal tentang self-help dan podcast. Kekinian ya, aktual banget. By the way, teman Bu kita dan Sobat NBS ada yang sudah pernah baca The Girl on the Train gak? Novel yang ini juga populer kan ya, bahkan diangkat ke layar lebar dan menuai berbagai komentar. Saya sendiri membaca buku maupun menonton filmnya, yang menurut saya alurnya pelan dan awalnya membingungkan. Nah, alasan kenapa saya menyebutkan novel ini di review buku The Voice Between Us adalah karena adanya kesamaan di kedua buku ini. Persis seperti yang teman bookstagram saya bilang, ini Mbak Wina, di komen postingan pertama review saya di The Voice Between Us yang di Instagram. Miripnya itu terutama karena plotnya pelan dan tokoh utamanya yang gak disukai ya, unlikable, mabuk-mabukan. Buku lainnya yang similar dengan novel ini ada The Woman in the Window. Saya baca dari beberapa wawancara penulis di media, baik Greer Hendricks maupun Sarah Pekan, memang orang-orang yang tertarik dan memiliki latar belakang di bidang psikologi. Dan menurut mereka, penulis wanita yang mengangkat cerita tentang wanita dan menyuarakan kehidupan mereka, itu isu yang menarik. Makanya buku-buku kedua penulis ini selalu strong female protagonist dan were psychological in nature. Dari novel ini ada pesan cerita tentang cinta dan rumah tangga. Mencintai dan dicintai lalu menikah memang bahagia, hanya jika kita bisa tetap menjadi diri kita apa adanya. Loved what you've heard on this week's episode? Well, the answer is simple. It would mean the world to us if you could head over to iTunes and leave us a 5-star review and feedback. Spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things. Thank you. Chemistry awal adalah percikan yang memicu suatu hubungan. Tetapi percikan itu nggak selalu menyala karena semua alasan yang benar. Ketertarikan bagi banyak dari kita adalah misteri. Pada perjalanannya, cinta bisa saja mati, atau kita menemukan telah mencintai orang yang salah. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih kita bisa tahu kapan situasi bisa jadi pertanda bahwa dia bukan orang yang tepat? Kualitas apa ya yang harus kita jauhi ketika kita bahkan belum mengenal seseorang? Di sini saya ingin berbagi sebuah insight nih, teman Bu kita dan Sobat NBS. Insight yang sangat bagus dari Lisa Firestone PhD dari situs Psycholife-nya yang populer seputar bagaimana caranya untuk berhenti dari membina hubungan cinta yang salah. Tips dari Dr. Firestone ini adalah identifikasi pola. Kita gak selalu jatuh cinta pada seseorang hanya karena sifat positifnya memuji sifat kita kan ya, tapi juga karena sifat negatifnya sangat cocok dengan kita. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan ketika memasuki suatu hubungan adalah yuk lihat diri kita sendiri dan sejarah hubungan kita. Kualitas apa yang biasanya kita cari dalam diri seorang pasangan? Adakah kualitas negatif tertentu yang sepertinya selalu muncul dan akhirnya membuat kita berantakan? Apakah kita memiliki pola memilih seseorang dengan sifat-sifat tertentu, namun akhirnya nggak puas dengan mereka? Apakah hubungan kita sepertinya selalu putus dengan alasan yang sama? Begitu kita mengenali suatu pola, kita akan tahu apa yang harus dilakukan untuk memutus siklus ini. Yang kedua adalah mengambil kesempatan. Dalam hal cinta disarankan untuk nggak hanya melakukannya dengan hati, tapi bahas dengan kepala kita, bersikap logis. Jika kita berada dalam suatu hubungan dan kita menyadari bahwa itu mengarah pada hasil negatif yang sama seperti hubungan sebelumnya, kita bisa
menghentikan momentum ini dan menghindari akhir yang tragis. Poin ketiga, dengarkan apa kata teman. Cara yang berguna untuk menentukan apakah ketertarikan yang kuat atau kurangnya minat didasarkan pada keadaan pikiran kita yang sebenarnya atau elemen masa lalu kita adalah dengan mempercayai teman-teman kita. Karena kadang kitanya yang nggak logis, tapi teman-teman kita bisa lebih objektif tentang kita, ya. Benar gak sih kita memang tertarik sama dia atau ini cuman karena pola kita memang begitu dari masa lalu, begitu tertarik dengan orang yang seperti itu. Nah, kita perlu saran dari orang lain. Dengarkan apa kata teman kita. Lalu dengarkan suara hati yang terdalam untuk mempertahankan pandangan yang objektif dan penuh kasih tentang kita dan pasangan kita. Jangan abaikan suara hati kita. Dan yang terakhir adalah tetap bertahan. Karena mengapa? Karena perubahan membutuhkan kerja dan waktu. Jadi bersabarlah dan bertahanlah. Support juga kita butuhkan dalam proses ini. Kita bisa menerima bantuan dari teman dan anggota keluarga serta bahkan dari terapis ya. Menyerah untuk bisa memiliki hubungan dekat adalah sebuah keputusan yang buruk teman bu kita. Karena itu bakal menjamin kita justru nggak akan dapetin apa yang kita inginkan. Jadi jangan menyerah pada suara hati yang mengatakan kita nggak pantas mendapatkan apapun atau kita nggak membutuhkan siapapun dalam hidup kita. Lebih baik mencintai dan terluka daripada nggak pernah mencintai orang sama sekali. Ketika kita bertahan dan menentang pola hubungan negatif kita, setidaknya kita akan belajar kan ya. Belajar mengenal diri sendiri dan pasangan kita dengan cara yang baru dalam konteks hubungan yang penuh kasih dan bermakna. Relax and enjoy. Teman bu kita dan sobat NBS, sampailah kita akhirnya pada kesimpulan buku. Saya secara pribadi suka buku ini dan menurut saya buku ini layak baca. Buku ini saya rekomendasikan kepada pembaca dewasa yang mencari buku genre psychological suspense yang konfliknya rumah tangga. Plot twistnya berlapis, endingnya happy, tertutup, dan berkesan. Tokoh utamanya nggak begitu likable ya, meski kemudian menguat dan menjadi positif, jadi dinamis ya. Alurnya sedang, POV-nya 1 dan 3. Dan ini ya, I realized this book has strong female protagonists and were psychological in nature. Jadi sama seperti buku-buku lainnya dari Greer Hendricks dan Sarah Pekanen. Ada protagonis wanita dan sisi psikologinya tuh secara alami itu dimunculkan gitu ya. Sifat-sifat alami manusia. Nah, itu tadi. Untuk teman bu kita dan sobat NBS yang suka buku Gone Girl atau novel-novelnya Liana Moriarty, karya duet penulis ini kemungkinan besar akan cocok juga untuk dibaca oleh teman-teman dan sobat NBS. Untuk konten warning, saya kasih beberapa catatan. Yang pertama ada sexual content, physical violence, drinking addiction, dan depression. Jadi lumayan ya, memang harus dibaca oleh pembaca dewasa. Come to an end. But the fun doesn't have to stop here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head over right now to Twitter and Facebook and like, share, and get involved. Join us next time. Teman buku kita dan sobat NBS, setelah kita bicara panjang lebar tentang isi buku dan insight tambahannya di seputar pernikahan, bisa saya sampaikan kalau di dalam cerita novel ini ada refleksi kehidupan yang bagus juga ya, yang bisa kita petik lewat karakter tokoh dan konfliknya. Di The Wife Between Us, saya secara pribadi belajar kalau ketika cinta mendera itu sulit sekali untuk berpikir logis. Dan realnya sih memang begitu ya, rasanya ya.
Padahal teman dekat kita pun sudah mencirikan ketidaksukaan mereka pada calon pasangan kita ini, kekasih kita ini ya. Dan suara hati yang terdalam juga sudah mengatakan ada yang salah, seperti yang terjadi pada tokoh Nelly. Tapi karena cinta itu buta, itu tadi bahayanya ya. Maka penting kiranya ketika cinta datang, logika pun tak hilang begitu saja. Pesan lainnya yang saya garis bawahi dari novel ini adalah tetap berjuang untuk menjadi diri sendiri meski kini sudah memiliki pasangan. Butuh keberanian untuk stay true to yourself. Dan pasangan yang menginginkan kita berubah demi dia itu benar-benar buruk. Pengecualiannya kalau perubahannya positif ya. Ini terjadi pada tokoh Vanessa. Alangkah bahagia dicintai dan tetap bisa menjadi diri sendiri. Dalam hal ini saya salut pada tokoh Vanessa yang di tengah kehancuran hidupnya tetap berjuang demi hidupnya. Tak lengkap kalau bahas buku nggak nyebutin kutipan favorit ya. Nah, untuk buku ini memang di dalamnya itu ada banyak pesan cerita yang diselipkan. Salah satunya berupa kutipan dari buku Little Woman yang populer itu loh. Mungkin teman Bu Kita dan Sobat NBS tahu. Saya yakin tahu ya, karena Little Woman itu novel klasik yang populer banget, terkenal. Nah, jadi kutipan favorit saya untuk episode ini adalah kutipan buku yang merupakan kutipan buku. Saya sebutkan ya kalimatnya. I'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship. Bagus banget ya. Jadi ini adalah adegan, si kutipan ini ada di dalam adegan di mana Bibi Charlotte itu sedang berbicara dengan keponakannya, Vanessa. Kala itu si Bibi diceritakan sudah terdiagnosis penyakit tertentu yang menyebabkannya nanti akan hilang penglihatannya ya dalam waktu dekat. Padahal Bibi Charlotte itu seorang artis, pelukis. Jadi kebayang ya betapa besar ujian hidupnya bakalan. Tapi Bibi Charlotte ini figur yang begitu luar biasa kalau menurut saya. Meski di buku ini porsinya nggak begitu banyak diceritakan. I'm not afraid of storm, for I'm learning how to sail my ship. Benar-benar sebuah sikap hidup yang patut ditiru ketabahan dan keberaniannya ya menurut saya. Itu dia ulasan novel The Wife Between Us dari Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen. Buat yang tertarik membaca, bisa langsung cus meluncur ke toko buku impor Periplus Bandung, Jalan Dr. Setiabudi nomor 4246 Bandung, atau cek Instagramnya di @periplus_setiabudi. Jangan lupa follow akun Bu Kita di Spotify dan Instagram @bukita.podcast, biar teman Bu Kita dan Sobat NBS bisa dapat notifikasi postingan terbaru kita. Baca-baca review buku lainnya bisa teman Bu Kita lakukan juga dengan mengunjungi laman blog dipidif.com atau Instagram Dipidif Official dan ujang_cosmo. Berikan dukungan ya terhadap akun Bu Kita, biar kita makin semangat mengulas insight buku-buku yang menarik buat kalian dengan share konten ini di Instagram Story atau media sosial yang kalian miliki. Terima kasih buat teman Bu Kita yang sudah dengerin dan dukung podcast kita ini. Terima kasih partner tercinta NBS Radio. Terima kasih sponsor toko buku Periplus Bandung. Terima kasih semuanya lah pokoknya ya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bersama Dipi, tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Bu Kita, buku untuk kita. And that's it for this week's episode. Add us to your podcatcher or on iTunes now so that you can make sure you never miss out on another second of our wonderful podcast. We would hate for you to miss out. Have a great week, everyone.